Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 12 lebih 59 menit guys, hari Kamis ya, tanggal 13 Oktober 2022, dan bisa kalian lihat di sini untuk keadaan crypto market cap secara global ya. Ini masih sideways guys, dan sekarang posisinya turun di 0,71%. Hal ini diakibatkan dari beberapa cryptocurrency ya, contohnya Bitcoin ini juga ikutan turun di 0,87%, tapi bisa dibilang sideways ya. Kemudian Ethereum juga turun 1,16%, BNB di 1,79%, XRP di 4,20%. Jadi sebagian besar ini merah semua guys. Bahkan Cardano ini turunnya juga cukup lumayan, sekitar 5,70%. Jadi karena sebagian besar ini untuk para investor ya, kayaknya ini bener-bener lagi menunggu hasil dari pengumuman CPI guys. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini, untuk CPI kemungkinan nanti akan dirilis untuk datanya ya sekitar pukul 8.30 malam guys. Dan semoga aja hasilnya nanti bagus, karena ini akan menentukan banget guys. Kalau kita lihat di grafik ini ya, untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini benar-benar kelihatan banget untuk harganya ya. Benar-benar ini lagi menunggu guys untuk hasil dari CPI nanti malam, dan kemungkinan besar ini kalau memang nanti hasilnya buruk, kemungkinan nanti akan menuju ke harga sekitar 17.500-an ya. Dan saya yakin sih sudah banyak para investor ini yang pending order di sini guys. Jadi kemungkinan nanti kalau memang turun mungkin akan membuat spike dan akan balik lagi ke atas. Oke. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan harganya. Dan kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama, datang dari cointelegraph.com. Dan di sini diinformasikan bahwa penggunaan stablecoin untuk Rusia ini melonjak setelah invasi Ukraina. Menurut data Chain Analysis, penggunaan stablecoin Rusia telah meningkat sejak awal perang karena sebagian warga Rusia sudah biasa dan berusaha melindungi aset mereka. Sebuah laporan baru dari perusahaan analitik blockchain Analysis telah menunjukkan lonjakan penggunaan stablecoin di Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina, yang sejak itu melihat sanksi dan inflasi berdampak pada negara tersebut guys. Dirilis pada 12 Oktober, laporan tersebut mengungkapkan bahwa pangsa volume transaksi stablecoin pada layanan utama Rusia meningkat dari 42% pada Januari menjadi 67% pada bulan Maret setelah invasi, dan terus meningkat sejak itu guys. Seorang ahli anonim tentang pencucian uang regional yang berbicara dengan Chain Analysis menyarankan bahwa penghapusan Rusia dari sistem lintas batas SWIFT kemungkinan akan melihat kripto digunakan untuk transaksi lintas batasnya, dengan stablecoin cenderung menjadi media pertukaran yang disukai karena stabilitas harga mereka. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa lonjakan penggunaan stablecoin kemungkinan disebabkan oleh warga Rusia yang biasa ya memperdagangkan rubel untuk stablecoin untuk melindungi nilai aset mereka di tengah tingkat inflasi yang tinggi sejak perang dimulai. Sementara beberapa di antaranya mungkin karena bisnis yang menggunakan cryptocurrency untuk transaksi internasional. Kemungkinan juga beberapa peningkatan disebabkan oleh warga Rusia biasa yang berdagang stablecoin untuk melindungi nilai aset mereka, seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Sementara itu, Chain Analysis juga mencatat dalam temuannya bahwa Eropa Timur memiliki pangsa aktivitas kripto berisiko tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di seluruh dunia selama setahun terakhir. 18,2% aktivitas mata uang kripto di wilayah tersebut berisiko atau terlarang, dengan Asia Timur tertinggi berikutnya sebesar 15%, dan Afrika Sub-Sahara berada di urutan ketiga. Meskipun yang terakhir jauh ini memiliki bagian terbesar dari aktivitas terlarang yang melibatkan mata uang kripto. Perusahaan mendefinisikan aktivitas berisiko sebagai transaksi apapun yang melibatkan alamat yang terkait dengan entitas berisiko, seperti pertukaran dengan persyaratan Know Your Customer atau KYC ya, yang rendah ataupun tidak sama sekali. Sementara itu, kegiatan terlarang didefinisikan sebagai transaksi yang terkait dengan entitas kriminal yang diketahui. Perkembangan terbaru yang berkaitan dengan kripto dapat semakin meningkatkan jumlah ini, dan Uni Eropa baru-baru ini melarang pembayaran kripto di Rusia ke penyedia dompet di Eropa, yang dapat mendorong lebih banyak pengguna cryptocurrency untuk menggunakan pertukaran yang kurang dikenal tanpa persyaratan KYC untuk mengatasi sanksi. Laporan tersebut mencatat bahwa kripto yang digunakan untuk mengatasi sanksi berarti perlu ada lebih banyak diskusi ya untuk meningkatkan efektivitas sanksi, tetapi juga menyoroti peran positif yang dimiliki kripto dalam memfasilitasi sumbangan untuk tujuan Ukraina.
menempatkan angka saat ini yang lebih dari 65 juta dolar. Dalam penelitian sebelumnya, Chain Analysis mencatat ya bahwa prevalensi penjahat dunia, khususnya untuk dunia maya ya, ini Rusia mendorong aktivitas pencucian uang berbasis ransomware dan cryptocurrency yang signifikan dengan mencatat secara khusus kami secara historis melihat sejumlah besar ransomware dan pencucian uang berbasis kripto di Eropa Timur dengan terakhir didukung oleh ekosistem besar bisnis kripto yang beresiko. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys, baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys, spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut saja guys ke informasi berikutnya, datang dari zycrypto.com dan di sini informasikan bahwa XRP ini telah melihat monster rally guys saat hakim menyetujui dua perusahaan untuk masuk. Ini masih berhubungan perselisihan antara Ripple dengan SEC guys, dan gugatan sekuritas XRP ini dijadwalkan berakhir dalam 4 bulan ke depan. Setelah 2 tahun menang dan kalah prosedural, gugatan yang berlarut-larut tentang apakah penjualan XRP melanggar peraturan sekuritas akan segera berakhir guys. Berbicara kepada penulis di konferensi DC Fintech Week pada hari Selasa, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan dia mengharapkan kasus antara SEC dan perusahaannya yang dimulai pada tahun 2020 akan berakhir pada paruh pertama ya tahun depan. Namun, dia mengakui sulit memprediksi secara tepat. Katanya, hakim federal bekerja dengan kecepatan mereka sendiri. Optimis kita berbicara tentang 3-4 bulan, pesimis bisa lebih lama dari itu, kata Garlinghouse mengemukakan. SEC menggugat Ripple karena diduga menjual token XRP melalui transaksi sekuritas yang tidak terdaftar. Menurut pengawas sekuritas, Ripple menjual XRP kepada investor sambil membuat mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian yang cukup besar dari keuntungan perusahaan. Baik Ripple dan SEC baru-baru ini menyerukan ya untuk penilaian ringkasan. Ini berarti mereka ingin kasus itu diputuskan oleh hakim ketua daripada pergi ke pengadilan secara penuh. Garlinghouse mencatat bahwa gugatan itu akan diberitahukan sepenuhnya kepada hakim pada pertengahan bulan depan. Dia juga menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya akan menemukan nasib perusahaan tetapi juga membentuk masa depan di seluruh industri kripto. Kepala Ripple lebih lanjut menyebutkan pidato penting yang diberikan pada tahun 2018 oleh mantan Direktur SEC Corporation Finance yaitu William Hinman.
di mana ia menyatakan Ether bukanlah keamanan atau sekuritas. Garlinghouse menunjukkan bahwa hakim telah memerintahkan komisi untuk menyerahkan dokumen 6 kali. Akhir bulan lalu, Ripple mencetak kemenangan lagi saat hakim Distrik Amerika Serikat Analisa Torres menggagalkan upaya SEC untuk melindungi dokumen pidato Hinman ini landasan strategi hukum perusahaan. Garlinghouse mempertahankan Ripple terbuka untuk menyelesaikan dengan SEC dengan satu syarat, bahwa regulator mengakui XRP tidak memenuhi syarat sebagai sekuritas. Hakim memberikan penjelasan amicus yang diajukan oleh dua perusahaan besar dalam pembelaan Ripple. Dalam perkembangan terkait lainnya, Hakim Torres telah menyetujui permintaan iRemit dan TapJet untuk mengajukan amicus brief untuk mendukung Ripple dalam pergumulan hukum dengan SEC. Hakim menyatakan bahwa platform charter jet pribadi instan yang berbasis di Amerika Serikat, TapJet, dan perusahaan pembayaran lintas batas yang berkantor pusat di Filipina yaitu iRemit memiliki waktu hingga 14 Oktober 2022 untuk mengajukan briefing mereka. Seperti yang dilaporkan Zai Crypto sebelumnya, kedua perusahaan berpendapat bahwa gugatan SEC terhadap Ripple merugikan bisnis mereka karena XRP Ledger atau XRPL dan cryptocurrency asli XRP adalah utilitas penting bagi mereka. Informasi selanjutnya datang dari dailyhodl.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa investasi Grayscale bergerak melawan SEC guys dan mengajukan penjelasan hukum dalam gugatan penolakan ETF-nya. Jadi kayaknya SEC ini banyak musuhnya ya. Manajer aset kripto Grayscale membuat langkah hukum melawan Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat yaitu SEC, menuduh bahwa SEC menunjukkan bias terhadap tawaran untuk dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF Bitcoin. Dalam pengajuannya, Grayscale mengatakan sikap SEC yang mengizinkan ETF berjangka Bitcoin tetapi tidak melihat ETF Bitcoin pasar tidak konsisten. Grayscale mengatakan bahwa jika SEC dapat menyetujui ETF berjangka Bitcoin, ia juga dapat menyetujui pasar spot karena tampaknya memiliki resiko yang sama. Perusahaan mengutip penolakan SEC terhadap upaya NYSE-Arca untuk menciptakan pasar spot Bitcoin ETF awal tahun ini. Pada saat itu, SEC menemukan bahwa usaha itu terlalu beresiko dan dengan demikian menolaknya guys. Grayscale juga menampilkan persetujuan SEC atas ETF berjangka Bitcoin di Chicago Mercantile Exchange atau CME dengan mengatakan bahwa badan pengatur melanggar kebijakan sendiri dengan menyetujuinya. Informasi berikutnya guys, dan ini cukup menarik lah ya, dari bitcoinist.com bahwa di sini kita sudah bisa membeli parfum guys dengan menggunakan token Dogecoin guys. Dan ini semua berkat Elon Musk. Pada hari Rabu, Elon Musk ini turun ke Twitter guys untuk mengumumkan bahwa perusahaan Boringnya akan meluncurkan lini parfumnya sendiri. Parfum yang tampak seperti gimmick sebenarnya adalah produk nyata ya. Dan miliarder mengumumkan bahwa pembeli yang tertarik juga dapat membayarnya menggunakan Dogecoin pada $100 per popnya. Itu akan diterjemahkan menjadi sekitar 1.655 token Doge dengan harga saat ini guys. Burn Hair mengikuti produk lain yang disebut Not a Flamethrower yang dikembangkan oleh Boring Company. Produk ini juga menerima pembayaran dalam Doge dan terjual 20.000 buah setelah diluncurkan. Dalam tweetnya, Elon Musk mengumumkan bahwa 10.000 botol Burn Hair telah terjual guys, yang berarti penjualan $1 juta hanya beberapa jam setelah diumumkan. Parfum akan dikirim ke pembeli pada kuartal pertama tahun 2023 besok. Ini artinya tentu saja akan memberikan utilitas ya kepada token Doge. Jadi dengan menjalankan Dogecoin sebagai koin meme telah menjadi perjalanan yang luar biasa guys. Tetapi seperti aset digital lainnya, investor mulai mengeluhkan kurangnya utilitas cryptocurrency-nya. Dan hal ini telah menyebabkan berbagai upaya untuk memberikan aset beberapa kasus penggunaan dunia nyata dan secara alami jatuh ke dalam pembayaran karena biaya gasnya yang rendah yang membuatnya sempurna ya untuk transaksi kecil dan besar guys. Elon Musk pertama kali mengambil langkah untuk menggunakan Doge sebagai cara pembayaran di Tesla untuk beberapa barang dagangannya. Ini kemudian pindah ke perusahaan lain seperti ke Vegas Loop, perusahaan Boring, dan juga misi bulan SpaceX menerima pembayaran di Dogecoin. Namun semua ini tidak membantu menopang harga aset digital
dan harga Dogecoin saat ini turun lebih dari 91% ya, sejak mencapai titik tertingginya sepanjang masa pada pertengahan 2021 kemarin. Penurunan harga ini memicu gugatan ya, di mana Elon Musk digugat sebesar 258 miliar dolar karena penggugat menuduh CEO Tesla menjalankan skema piramida menggunakan Dogecoin. Jadi gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.